Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya di antara amalan ibadah yang paling utama adalah bersimpuh, berdoa, dan meminta kepada Allah Ta'ala, mencari cara terbaik agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, terdapat sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan perihal 3 doa yang dikabulkan, 3 doa yang tidak diragukan lagi akan diterima oleh Allah Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. Ada 3 doa yang tidak diragukan kemustajabannya, yaitu doa orang yang dizalimi, dianiaya, doa orang musafir, dan doa kedua orang tua kepada anaknya. Hari Abu Dawud nomor 1536, Tirmidzi nomor 1905, Ibnu Majah nomor 3862, dan Ahmad nomor 7501. Lihatlah bagaimana Nabi menyifati ketiga doa tersebut dengan tidak diragukan kemustajabannya, menandakan bahwa ketiga doa ini memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Ta'ala. Lalu, bagaimana bisa ketiga doa ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Bagaimana bisa ketiga doa ini berhak dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Jemaah yang berbahagia, mari kita mengenal lebih dekat 3 doa ini, mengenal juga para pemilik doa tersebut. Doa pertama yang Nabi sebutkan sebagai doa yang mustajab adalah doa orang yang terzalimi. Sungguh doa orang yang terzalimi tidak ada penghalang antaranya dan Allah Ta'ala suatu penghalang apapun. Kezaliman adalah dosa besar dan sumber keburukan. Betapa banyak orang yang zalim celaka karena doa-doa orang yang mereka zalimi terangkat ke atas langit dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu suatu hari mengisahkan, كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. Aku pernah memukul seorang budak milikku. Lalu aku mendengar suara seseorang menyeru dari belakang, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah lebih berkuasa atas dirimu daripada kuasamu atas dia. Setelah aku menoleh, ternyata itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku pun berkata, wahai Rasulullah, dia sekarang aku bebaskan karena Allah. Beliau bersabda, seandainya kamu tidak membebaskannya, maka kamu akan dilahap oleh api neraka. Hari Muslim nomor 1659, di hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هود 102. Sesungguhnya Allah memberi kelonggaran waktu untuk orang yang zalim sampai waktu di mana Allah menghukum orang yang zalim dan tidak melepaskannya. Hari Bukhari nomor 4686. Kemudian Nabi membacakan firman Allah Ta'ala yang artinya, demikianlah hukuman Tuhanmu jika mengazab penduduk suatu kampung yang zalim. Sungguh siksaannya itu sangat menyakitkan. Quran Surah Hud 102. Lihatlah bagaimana Allah Ta'ala menjamin dukungan dan pertolongannya kepada orang-orang yang terzalimi dan tertindas meskipun hal tersebut membutuhkan waktu yang lama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, دعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. doanya orang yang dizalimi diangkat di atas awan, dibukakan pintu-pintu langit. Allah Azza wa Jalla berfirman, demi kemuliaanku, aku pasti menolongmu meskipun setelah beberapa waktu. Hari Tirmidzi nomor 3598, Ibnu Majah nomor 1752, Ahmad nomor 8030 dan Al-Bagawi di dalam Syarh As-Sunnah 1395. Ibnu Hajar Al-Asqalani menghasankan hadis ini. Doa kedua yang Nabi sebutkan adalah doanya seorang musafir, yaitu seseorang yang sedang meninggalkan kampungnya dan menempuh perjalanan yang jauh jaraknya. Seorang musafir termasuk dari orang-orang yang sangat membutuhkan, sedangkan seorang hamba apabila sangat membutuhkan sesuatu kemudian berdoa meminta kepada Allah Ta'ala kebutuhannya tersebut, maka insya Allah akan dikabulkan.
Karena Allah Ta'ala lebih mengabulkan doanya mereka yang sedang dalam keadaan terdesak dan membutuhkan melebihi pengabulannya kepada selain keduanya. Seorang muslim hendaknya memanfaatkan momentum safar sebagai waktu untuk banyak berdoa, terlebih lagi bila safar yang dilakukannya tersebut bertujuan untuk melakukan ketaatan, seperti untuk umrah maupun berhaji. Semakin jauh jarak yang ditempuh, dan semakin besar rindu kampung halaman yang dipikul hatinya, maka peluang terkabulnya doa tersebut semakin besar. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengisahkan, ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang dalam keadaan dirinya kusut dan kotor. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Namun, makanannya haram, minumannya haram dan pakaiannya haram. Ia kenyang dengan sesuatu yang haram, lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hari Muslim nomor 1015. Jemaah yang semoga termasuk salah satu hamba yang Allah kabulkan doanya. Hadis ini mengisyaratkan bahwa orang yang sedang dalam perjalanan panjangnya adalah salah satu kondisi yang berpeluang besar dikabulkan doanya. Hanya saja doa orang ini tidak Allah terima dan tidak Allah kabulkan karena ia makan, minum, dan mengenakan pakaian dari sesuatu yang haram. Ma'asyiral muminin yang dimuliakan Allah Ta'ala, doa terakhir yang Nabi sebutkan sebagai doa yang mustajab adalah doa orang tua. Doa mereka adalah doa yang mudah sekali Allah kabulkan, baik itu doa kebaikan maupun doa keburukan. Sungguh ini merupakan pengingat akan pentingnya berbakti kepada keduanya dan menjauhi durhaka kepada mereka. Sesungguhnya keduanya memiliki hak yang sangat agung setelah hak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat tentang 10 hak. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. QS An-Nisa 36. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. Ridha Allah terdapat pada ridha seorang ayah orang tua, dan murka Allah juga terdapat pada murkanya seorang ayah orang tua. Hari Tirmidzi nomor 1899 dan Al-Hakim nomor 7294 dan Ibnu Hibban no. 429. Betapa banyak anak-anak yang hidup dalam kesengsaraan dan kesusahan karena doa keburukan orang tuanya kepada mereka. Betapa banyak dari mereka yang menjadi miskin dan bangkrut setelah sebelumnya kaya raya hanya karena doa buruk orang tuanya kepada mereka. Betapa banyak juga anak-anak yang kehidupannya berbalik 180 derajat dari kemiskinan dan kesengsaraan berubah menjadi kehidupan yang penuh dengan kekayaan dan kemuliaan. Semua itu karena doa orang tua mereka, doa yang mungkin saja mereka lupakan. Akan tetapi, Allah yang Maha Esa lagi Maha Mendengar tidak melupakannya. Oleh karena itu, beruntunglah mereka yang ketika orang tuanya meninggal dunia telah mendapatkan keridaan keduanya. Sungguh merupakan kebaikan dan pertanda bahwa kehidupannya akan dipenuhi oleh kebahagiaan dan kenikmatan. Mereka patut bangga akan apa yang akan mereka dapatkan berupa kemudahan di dunia maupun di akhirat. Sedangkan mereka yang ketika orang tuanya meninggal dunia, namun tidak mendapatkan keridaan keduanya, maka wajib baginya untuk kembali kepada Allah Ta'ala, meminta ampunan kepadanya, memenuhi hak-hak orang tuanya yang masih bisa ia penuhi setelah meninggalnya mereka, baik itu mendoakan keduanya, bersedekah untuk keduanya dan berbuat baik kepada kerabat serta saudara keduanya. Semoga dengan melakukan hal-hal tersebut dapat menutupi kekurangannya dalam memenuhi hak keduanya saat masih hidup. Jemaah yang berbahagia, berbaktilah selalu kepada kedua orang tua kita, gapailah keridaan mereka,
Mintalah selalu doa dalam setiap hal yang kita hadapi di dunia, manfaatkanlah kesempatan ini selagi mereka masih hidup. Sungguh ini kesempatan yang tak akan terulang dalam kehidupan kita. Semoga Allah tuliskan kita sebagai hamba yang mendapatkan keridaan orang tua dan keridaan Allah Ta'ala. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat. Qs. Ibrahim, 41. Amin ya rabbal alamin. حجابي جتلاء